wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Indah Tifa Rahma dengan nomor NPM 12102047. Kali ini kita akan membahas metode materi yaitu Human Capital. Tak perlu lama-lama lagi, mari kita saksikan metode pembelajarannya di video selanjutnya. Let's go! Oke semuanya, kali ini kita akan membahas human capital atau modal manusia. Oke, yang pertama kita akan membahas arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama kali dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Soo yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian, ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama itu ada kemampuan, yang kedua ada perilaku, yang ketiga ada usaha, yang keempat ada waktu, dan semua ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Lalu, untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada karakteristik atau sifat yang dibawa oleh pekerjaan, misalnya inteligensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Yang kedua, ada kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada motivasi untuk berbagai informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Lalu kita akan membahas mengenai peran human capital. Sebagai kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu yang pertama ada aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga, aset disebut financial capital. Yang kedua itu ada aset fisik, terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah. Yang ketiga ada aset tak berwujud, yaitu modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Lalu ada hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu ada kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis, dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. Ada 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan, yaitu yang pertama ada buy atau membeli, mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua ada build atau membangun, investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Yang ketiga ada borrow atau meminjam, menggunakan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagai pengetahuan dan desain kerja baru. Yang keempat ada boost atau melambung, yaitu perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Yang terakhir, yang kelima ada build atau mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada suatu tingkatan. Oke, selanjutnya kita membahas tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital, yaitu ada activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin SDM seperti rekrutmen, penghentian, promosi, dan lain-lain. Lalu yang kedua itu ada fungsional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi. Dan terakhir itu ada strategi level, yaitu tingkatan analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh.
Oke, pembahasan kita yang terakhir itu ada mengidentifikasi human capital. Dua hal yang mendukung kontribusi investasi human capital sedalam perusahaan. Pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberikan layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Lalu yang kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Oke semuanya, mungkin segitu saja pemaparan materi mengenai human capital yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga materi ini bermanfaat bagi kalian semua. Bye-bye, see you di video selanjutnya.